Halo guys, kita balik lagi di Doi Podcast. Akhirnya setelah sekian lama kita balik ya teman-teman ya. eh Mhm. kita akan membahas beberapa topik gitu. Jadi kita sekarang skemanya itu kita kayak ngobrol-ngobrol santai. Nanti ada beberapa yang di-cut di YouTube, beberapa di-cut di Instagram kita gitu untuk kebutuhan community. Habis itu fullnya kita bakal ada di YouTube-nya gitu. Jadi Mantap. mungkin ada pembukaan gitu dari Kevin setelah sekian lama kita gak muncul. Biasanya tamu-tamu deh yang muncul atau Angga nih yang biasanya jadi host nih. Keren. Keren. Ya sih. Sebenarnya kalau Yoi sendiri happy sih bisa tetap bertahan ya Hmm. di gejolak semua gejolak sih sebenarnya. Almost six years ya. Ya, kita kan juga R&D banget kan. Yoi. Ganti-ganti terus Yoi. juga banyak konsep sebenarnya, banyak Hmm. acara. Cuma sebenarnya ada yang lebih penting. Apa tuh? Boleh Angga bisa perlihatkan dulu celananya. Celananya Angga nih. Coba boleh lihat dong, Angga. Apa tuh? Celananya lihat dulu. Outfit of the day banget. Shell. Wih, Ferrari banget nih. Wow, Habis itu Army banget gitu. Gila. keren sekali. Oke, mungkin ada bahasan gitu ya. Mungkin pertama mungkin anak-anak juga penasaran gitu, what's new for us gitu. Kayak misalnya tahun tahun ini dan tahun kemarin itu kita kayaknya nggak berkabar berkabar gitu ya. Biasanya tiap minggu kita apa namanya ada hadir gitu di Yoi Podcast gitu. Mungkin dari Angga dulu nih, what's new gitu. Dari mungkin terakhir kita season 3 apa ya? Season 3 ya, Vin ya. Tahun berapa ya? 2024 ya? 2024. Iya dua sih. ribu 2024. Terakhir juga ada Yoi Garing. Iya. Itu seru. Eh, enggak, sorry, 2023 coy. 2024 itu kita batch pertama yang organisasi. 2023 ya sih. Iya. Gimana Udah lama Angga? banget sih. Iya, udah lama banget. Gimana Angga? Apa yang baru dari Anda, Anak Angga? kemarin sore gue bang di sini. Oh, anak kemarin sore. Gimana Oh, dong? yang pertama yang baru headphone-nya Angga nih. Wih, Buset. laptopnya juga baru laptopnya. Laptopnya juga baru laptopnya. Baru. Alhamdulillah Orangnya lah. baru juga ya. Iya oke. New Year New Me. New Year New Me. Oke. Iya sih. Gitu. Jadi Angga nih kerjanya human resource gitu ya. Jadi dia sukanya ke training-training gitu. Jadi Ya. Makanya kalau gue human human kan manusia. Resource mm-mm, kan sumber daya gitu ya. Jadi gue mm, ngambilin manusia dari sumur gitu. iya bener gitu. Jadi apa namanya? eh bahkan namanya kayaknya ganti-ganti terus ya. People and Culture. Sekarang ada yang baru juga tuh. Kalau nggak salah tuh. Se Nah, Sekedengeranku gitu. Ada nama baru lagi apa tuh gitu ya ya. dengernya tuh? Hah? Dengernya apa tuh? Aku lupa lagi gitu. Eh Aduh. jadi Biar itu nggak ya. lupa di save di reminder mas. Siap. Ngeri. Nanti aku setiap hari aku ingat-ingat, tak taruh di reminder tiap hari gitu. Jadi itu ya yang baru dari Angga ya. Jadi jabatannya namanya ganti-ganti gitu. Dari Kevin deh yang baru gimana gitu Kevin? Baru ya, New Year lah ya. Mhm. Sebenarnya kalau New Year tuh em, malah justru sekarang di 2026 tuh aku merasa kayak ada hal yang bisa apa ya, keinget memori ini. Ada trennya kan kemarin 2016 kan. Mhm. 2016, 2026 itu kayak 2016 gitu. Mungkin Yoi. mungkin bisa nostalgia dikit sih. Dari 2016 tuh apa sih yang kita lakukan saat itu gitu. 2016? Jujur aku udah mungkin dari aku ya nih cerita nanti kita muter. Tapi 2016 itu dulu itu baru kelas 3 SMA, Mhm. ya kan? Yoi. Kelas Dan itu 2 gue. jujur banget belum kenal Angga sih waktu itu.
Parah Cuma ya tahu, diajak. cuma tahu tapi belum yang kayak ngobrol gini ya. Mm-mm. Dan 2016 berarti terakhir ada UN. Ada. Persiapan UN karena kan 2017 UN ya kan. Iya, ya. Hmm. Dan itu tuh pas kita masih ini daftar-daftar SNMPTN Mhm. Hmm. ya kan. Habis itu di tahun itu juga ada aku sama Fatih bikin video. Wah, Yoi. waduh. Itu itu sungguh menggemparkan Video satu apa tuh? Satu menggemparkan sekolah. satu SMA sih. Satu Iya, sekolah. Wah, ini pasti exactly. masuk Instagram sih. Ini gak mungkin gak masuk Instagram sih. Iya, makanya. Video apa tuh isinya, Terus Vin? Video apa tuh? ya video ini kita kan waktu itu ngebahas kita kan jadi waktu itu sama aku sama Fatih habis hunting foto kan sama Hmm, ada teman-teman gitu. ya. Terus kayak sore-sore kalau nggak salah kita bosen gak sih, Tih? Yes. Kita Hmm. bosen, terus kita nonton video lucu Gaga Muhammad. Yoi. Nah, Gaga Yoi. Muhammad itu ngomongnya yoi 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 gitu. Dan dia tuh Oh gimana gitu. ya? Kocak gitu. Terus habis itu ya udah Tih, udah rekam-rekam ya udah rekam lah. Hmm. Akhirnya kita ngebahas gitar Spanyol. Iya, kayak gitu-gitu. Iya, gitulah. Sebenarnya ya itu Tiba-tiba jadi reimplementasinya. musisi nih. Yoi. Yoi, Itu itu sih. reimplementasinya Gaga Muhammad ya. Jadi dia itu Ya. somehow di video itu ngomongnya yoi 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 terus gitu. Jadi awal mulanya yoi itu ya Gaga Muhammad, shout out tuh Gaga Muhammad ya. Jadi Iya ya sih. kira-kira kayak gitu gitu. Jadi apa yang baru Kevin Iya. di 2026? 2026. Yes. Kalau 2026 um, honestly masih ngikutin semua, masih adaptasi sih karena kan Hmm. 2026 itu masih ini baru tanggal 1 Februari kan. Yes. Per video ini dibuat ini masih tanggal 1. Jadi kayaknya di Januari ini bener-bener santai banget sih. Hmm. Dalam arti ya aku sudah ini kan berumah tangga juga gitu. Jadi kayak lagi belajar gimana Wih, caranya menjadi kepala keluarga asik, gitu. asik. Yung, yung. Itu terus macam-macam sih aku juga lagi aku kan juga suka ini banget kan sekarang finance banget gitu. Ngikutin finance terus emang sedikit-sedikit tuh ngikutin ekonomi yang pasti Angga juga lebih jago lah ya, Hmm. iya nggak sih ya. Jago Angga ini. Abang tuh ajarin tuh. Iya, SG Itu lagi turun dia udah exit duluan. Dia udah exit exactly. duluan. Lu baru nyebur gue udah kering. Nah gitu sih yang baru ya itu kayak lagi suka banget sama finance terus aku tuh kan baru selesai S2 juga kan terus kayak Wih, lagi ini banget sih Iya. lagi Cepet belum banget move ya on bang ya. gitu guys belum move on yoi. sumpah kayak kadang aku masih lihat YouTube ada video open course MIT tentang quantitative method itu kan keren kan. Hmm. Jadi kalian tahu nggak sih quantitative method itu apa? Kalau Metode mau aku yang jelasin dikit. memerlukan kuantitatif. Jadi gimana gak jelas ya kayak gitu. Oke oke. Jadi jadi gini, aku kan suka finance, terus aku pikir aku juga suka machine learning tuh. Jadi kayak di akhir kuliahku tuh lagi suka banget data science gitu Hmm. kan. Hmm. Terus setelah kulik-kulik orang-orang yang ku tonton di YouTube tuh ngomongin tentang quantitative method. Jadi ada namanya di fund manager di New York Hmm. dan bahkan dunia ada nama job atau pekerjaan itu quant namanya. Nah, si quant ini adalah orang-orang yang mereka tuh sebenarnya jurusannya matematika, mathematics. Hmm. Dia tuh sebenarnya ilmunya tuh matematika murni. Hmm. Cuma mereka tuh mempelajari bursa saham,
dan istilahnya finance yang ada di Amerika lah khususnya. Hmm. Karena menurut mereka semua itu kan matematika banget kan. Kalau ada data pasti kita bisa project, ya kan? Dan Hmm. pasti ada pattern, ada Ya. probability. Probability itu stochastic kan. Yes. Itu mathematics murni banget lah kayak gitu. Mhm. Dan akhirnya ada satu profesor dia bikin tuh rumus kan. Dia bikin rumus, bikin istilahnya machine learningnya kayak gitu. Mhm. Dan dia itu ngalahin ini hedge fund atau fund manager yang ada di New York Oh kayak gitu. wow. Nah, aku lupa sih namanya. Mungkin sobat-sobat nih bisa tulis di komentar ya kalau tahu. Cuma intinya gini sih, dia tuh sayangnya, ada sayangnya sebenarnya. Hmm. Dia tuh profesor mathematics. Mhm. Kalau nggak salah tuh, coba ya aku sambil cari ya. Gimana tuh nggak? Kenapa ketawa nggak? Coba kita cari mathematics Iklan. professor. Gitu. Jadi tuh sebenarnya, oh ini namanya Jim Simmons. Nah, oke. Namanya tuh Jim Simmons. Dia tuh is widely regarded as the best quant king. Dan nama fundnya dia tuh namanya tuh Renaissance Technologies and its Medallion Fund. Mhm. Dia tuh a PhD mathematician dan coba kita lihat dia tuh dari mana ya backgroundnya. Intinya gini, intinya tuh kalau kita ngomongin quant ini tuh menarik banget karena finance itu kan kita mikirnya pasti anak-anak mungkin ekonomi, MBA, ya kan? Iya. Yang which is kita tahu lah mereka tuh juga kuat juga sebenarnya di mathematics. Karena mathematics tuh kan kita waktu SMA kan walaupun dibagi kan social sama science, tapi di dua-duanya ada matematika kan. Mhm. Jadi matematika tuh sebenarnya ilmu yang bisa dipakai di semua ini bidang Iya. kayak gitu. Tuh. Gitu. Setuju. Jadi ya, coba kita cari universitinya si Jim Simmons ini ya. Nah, tapi sayangnya dia ini kenapa dia nggak kedengaran lagi sekarang? Itu tuh gara-gara dia ini meninggal cuy. Udah meninggal Oh. kayak gitu. Nah, dia itu dia dapat Master in Finance-nya di Princeton. Terus CMU tuh offers a Premier MS in Computational Finance juga. Dia tuh kayaknya MIT deh. Iya, MIT. Nah, intinya sobat-sobat bisa cari tahu lagi ya. Dan kalau nggak salah tuh dia terakhir di Berkeley. Jadi profesornya kalau nggak Oh, salah. I Nah, see. nanti tolong Mhm. dicari lagi ya, di research lagi. Tapi intinya gitu. Jadi quant ini karena tadi matematika, kalau ada data dia bisa hitung, bisa project, dia bisa bikin modelnya kan ngerti kan kayak Monte Carlo segala macam Yes. itu kan benar-benar mathematics parah gitu kan. Mhm. Dia tuh bisa alahin semua hedge fund, fund manager yang ada di New York gitu. Mhm. Kayak gitu. Jadi itu yang aku lagi lagi senang banget sih lagi nontonin open course MIT gitu. Konten apa mathematics with application in finance judulnya. Oh, oke. Nah, itu bisa Itu jadi yang baru saran. sih. Iya, itu bisa Ya. jadi saran teman-teman kalau lagi butuh belajar atau dan lain-lain. Itu modelnya disebarin nggak modelnya, Vin? Nggak, Model maksudnya gimana tuh? model machine learningnya. Model di open course-nya maksudnya. Model ya. Biasanya kan modelnya biasanya di share di Hugging Face atau gimana-gimana itu mungkin bisa dicari sih. Eh, Harusnya sih dia kan pasti profesor tuh dia bikin paper kan. ya,
Hmm, Harusnya sih kalau kalian bisa cari di tadi yang Renaissance Fund itu ada semuanya harusnya oke. kayak gitu. Dan gimana ya? Matematika tuh karena ilmu yang terus berkembang, Mhm, harusnya sih zaman sekarang itu kan fund manager sekarang tuh gara-gara dia jadi banyak yang pakai sekarang fund manager, dan ya, dia pasti ngembangin modelnya sendiri-sendiri gitu karena kan competition kan ya, antara fund manager gitu kan mhm. untuk ngalahin, untuk mendapatkan profit Sebanyak kliennya mungkin dengan gitu. benar. Betul, Ya buat exactly. Nah, forecasting juga kan. exactly. Ya jadi banyak sih pasti modelnya kalau kalian bisa nentuin ya, aku nggak tahu ya kalau di Indonesia apakah udah ada quant apa belum. Hmm, Kalau misalnya udah ada ya kalian jadi bisa jadi salah satu ini nyari job market, inventing. kalian bisa yang terutama yang anak-anak matematika kan lagi Ya, belajar kuliah bisa jadi opsi karena kan dulu juga matematika ada aktuaria kan pecahannya matematika juga, ya betul itu kan betul. juga itu kan ya asuransi kan, Ya asuransi. dan itu ilmunya di bawah mathematics jadi ya gitu berkembang Semua. lah matematika gitu. Machine learning kan juga dari sebenarnya kan dari matematika juga kan. Oh, Ilmu-ilmu Ya matematika statistik dari juga. matematika juga berarti. Matematika dari matematika juga masuk emang akal. Nah ini aku kebetulan kayak kalau nggak salah paper ya apa namanya tesismu di magister itu kan carbon footprint ya Vin ya, oke ya. tentang footprint. Nah ini aku pengen cari pendapat kalian berdua aja sih gitu. Eh Tentang carbon footprint juga gitu. Apakah yang digital yang sekarang kita lakuin ini termasuk internet dan AI-nya gitu, ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu apakah bersih, apakah nggak bersih gitu. Itu kan juga memerlukan server. Kemarin kan kita ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa kalau misalnya AI itu kalau misalnya kalian prompting di AI 5 kali prompting itu sama aja kayak ngabisin 1 botol air gitu kan di bumi kayak gitu-gitu saking panasnya dan saking besarnya internet gitu. Nah ini menurut kalian seperti apa gitu? Eh, ada juga yang ngomong bahwa kalau misalnya walaupun kita paperless bukan berarti emisinya nol gitu karena kita kan juga ada panas dari laptop dan lain-lain, heating dan lain-lain gitu. Mungkin bisa dari Angga deh biar biar ngomong deh Angga. Biar ngomong deh Angga. Nanti nanti Iya, Kevin Seth. bisa Tadi gue udah ngomong dari tadi ya. iya Ngobrol dong aja. ngobrol deh enggak. Silakan enggak. Soal carbon footprint dan hubungannya dengan ini ya, apa namanya, Ya digital data sekarang mah. analysis, AI, apalagi ya, Ya paling paling update tuh. Kalau gue sebenarnya nggak paling banyak tahu ya, tapi kemarin sempat nonton juga yang World Economic Forums yang, nah ini ada kaitan sama ekonomi lagi nih, Vin. Dari NVIDIA CEO si Jensen Huang kan waktu itu dia bicara tentang future of AI gitu. Sebenarnya sih nggak mainly tentang nggak tentang carbon footprint aja ya. Cuman si, si Jensen ini dia bilang kalau AI ini eh, banyak manfaatnya buat di masa mendatang karena dia mematahkan stigma-stigma kayak apa namanya, AI akan menggantikan pekerjaan orang gitu. Sementara Mhm. sebenarnya nggak seperti itu gitu. Karena pertumbuhan kapasitas manusia in general sama pada detail dan spesifikasi yang AI ini belum bisa lakukan, nah itu pasti butuh manusia yang lebih adaptif dan bisa lebih nge-improve si AI-nya itu. Yes. Terus soal carbon footprint juga memang menjadi drawback ya pada saat-saat dimana sekarang kebutuhan tentang energi and resource kayak RAM itu kan semakin meningkat ya. Mhm. Itu kan apa namanya? Kalau RAM aja yang aku nggak tahu banget gimana persentasenya ya. Cuman dulu tuh kayak ibaratnya kita beli RAM kayak hard disk USB itu dulu aku beli 2024 280-an, sekarang aja udah harganya 400 ribuan ya. Jadi eh, naiknya lebih di atas inflation rate. Jadi emang kayak lagi kebutuhannya lagi tinggi. Materialsnya juga agak susah Hmm. gak sih? Kenapa? Materialsnya agak susah juga kan. Komponen-komponen komputer Hmm. dan itu juga lagi naik semua guys.
Kalau ini sih aku nggak begitu tahu, dan cuman ya kayak kebutuhannya bakal makin banyak. Nah, sama kayak si ini kan makanya produsen chip, produsen prosesor itu kan semakin berlomba-lomba juga ya, biar dia menghasilkan apa namanya proses analisis data yang lebih tinggi, lebih efisien itu tadi. Nah, kalau dari harapannya Jensen sih, kalau aku nggak salah nangkep ya, pokoknya dia dari si humannya yang dia makin berkembang, makin adaptif seiring zaman, nah harapannya bisa turut menurunkan carbon footprint dari eh, kan nanti itu akan makin efisien tadi ya, sehingga kalau misalkan proses analisisnya makin efisien, nah di situ harapannya eh, apa load dari sisi waktunya itu atau durasinya akan semakin rendah, sehingga Mhm. ya meskipun demand-nya itu secara kapasitas banyak, tapi secara persentase atau rasionya akan makin kecil. Nah, kalau dari Kevin gimana nih insight-nya? Ya, apalagi tesisnya carbon footprint aja. Harus ger Oke, nih Pak Profesor nih. udah jadi takut nih. Bener sih, yang dikatain Fatih dan Angga tuh bener. Pertama, AI itu memang dia minum air banyak banget. Yes, Oke, dia yes. tuh kayak Itu manusia, buat Isaac, buat apa? Buat cooling tuh. buat cooling. Panas banget, panas banget. Jadi bahkan OpenAI itu dia ngehimbau kalau kita tuh jangan ngomong thank you. Kan kita kayak kita misalnya lagi ngulik-ngulik kan research atau misalnya kalian yang lagi nyari clarity di OpenAI, ChatGPT dan kawan-kawan lagi. Itu tuh kan kadang kita kayak gemes dan pengen bilang makasih gitu kan sama AI-nya karena Yes. lama-lama feel like human kan. Tapi itu benar-benar ngabisin air minum, air gitu. Bukan air minum lah, air lah Mhm. kayak gitu. Itu masalahnya di situ. Tadi udah dibahas Fatih benar. Kedua, kalau kita ngomongin AI, pasti kita butuh data center. Data center itu yang didinginin tuh salah satunya di server si data centernya itulah, Yes, betul. atau atau si mesinnya ya. Komputernya lah ya, Yang yang kedua, berpikir lah ya. exact, yes. Yang kedua itu adalah energinya Betul. gitu. Nah, sekarang kalau kalian kalian nih mikir, kira-kira energi yang dipakai sama mereka apa Listrik, menurut EBT, kalian? EBT. EBT. EBT-nya apa kira-kira? air laut ya? Bukan. Solar sih paling banyak. Kayaknya. Apa, sorry? Solar. Air Oke, laut bukan. bener ya. Semua sebenarnya bener. Aku lengkapi ya. Dua-duanya benar. Semua energi baru terbarukan itu dipakai. Tapi yang paling hits itu adalah kombinasi antara PLTB, Bayu ya, pembangkit listrik udara, angin, sama benar Angga solar. Itu yang paling famous, paling favorit. Nah, cuma permasalahannya adalah kalau misalkan kita menggunakan PLTS atau kita menggunakan PLTB atau LTB. kombinasi, kira-kira apa masalahnya? Apa masalah yang terjadi? Baterai itu ya. Oke, satu baterai. Sorry apa? Ya itu buat gabungin energinya itu, Integration. integrationnya itu. Benar. Itu Lebih ke efisiensinya sih ya. Oh, efisiensi juga benar, benar. luar Tiga. biasa. Oke. Oke. Kalian benar semua. Ada satu yang krusial sebenarnya. Yang itu tadi benar. Tapi urutan pertamanya adalah intermittency. Uh, Gitu. Itu benar. tadi benar loh. Tadi kalian nyebutin tiga-tiganya itu benar. Tapi yang pertama itu intermittency. Karena apa? Kalian pernah nggak sih ketika kalian jalan nih outdoor, kalian apakah selalu merasa ada angin? Atau kalian paling gampang ke Hmm. ke pinggir laut, Ya, apakah selalu ada Ngerasa angin? sih gue ngerasa gue tiup be- kan.
gitu. Nah, oke ada. Cuma apakah sekencang itu ya kan? Iya, energinya Apakah nggak sesuai requirement? yes benar. Oke, Oh, berarti kedua. ntar kalau lagi nggak ada angin nih kita pidato aja nih. Oi orang-orang, tolong dong tiup kencang-kencangnya gitu. Udah gile Nah, lu. ini ada ini tuh ada sangkut pautnya sama yang kalian sebutin selanjutnya. Nah, yang kedua misalnya nih, PLTS. Apakah selalu ada matahari, Yes, nggak ada. ya kan? Kayak gitu. Nah, tadi benar Angga nyebut baterai, ya kan? Tapi Mm-mm. tadi. Oke, kalian berdua nyebut baterai satu. Nah, baterai benar. Kalau misalnya udah malam, ya udah pakai baterai aja. Ya, orang nggak ada sinarnya kan. Iya. Atau ketika nggak ada Hmm. angin, bisa disimpan dulu nih kelebihan anginnya gitu kan. Mm. Hmm. Nah, ditambah tadi ada yang nyebut integration, ya kan? Iya. Ya udah kenapa nggak dua-duanya aja ya? Bisa aja angin di malam hari ada, Mm. walaupun nggak ada sinar matahari. Atau ketika siang mungkin aja nggak ada angin, tapi ada sinar matahari di integration, Mm. ya kan? Nah, sekarang yang di peneliti itu sekarang tuh lagi melihat gimana caranya nge-integration dengan manajemen sistem kayak gitu. Jadi mereka bisa predik. Jadi mereka tuh sekarang tuh lagi nyari cara gimana caranya dia predik ini bakal ada angin. Jadi ngeliatnya dari data BMKG, meteorologi bukan BMKG lah. Kalau di Indonesia BMKG ya. Mm. Terus juga lihat dari siklus badai dan kawan-kawannya. Nah, salah satu angin yang paling kencang adalah angin offshore, Iya. ya kan? Karena Hmm. anginnya kencang. Nah, cuma kalian kalau ke pantai pasti ingin lihat sunset dong atau sunrise Betul. dong. Nggak Betul. mungkin kalian mau lihat Yoi. kincir angin, nggak pengen kan ngeliat kincir angin di Iya. kejauhan. Nah, itu salah satu tantangan juga. Kayak gitu. Jadi tadi yang pertama benar air, yang kedua itu energinya. Dan Mm. pasti energi harus NIBT. Cuma memang lagi dicari alternatif lain. Bahkan, tau aku tuh kalau nggak antara Google atau Microsoft tuh dia sekarang tuh lagi beli ini PLTN nuklir kayak gitu. Oke. Oke, menarik sih untuk masalah energi ini mungkin kita bisa bahas di next meeting gitu ya. Jadi gimana seru guys? Episode pertamanya. Paling nggak Yoi. kita ada membahas beberapa lah dan ya kita bisa mendidik tadi mulai dari finance, mulai dari AI dan lain-lain machine learning gitu. Nanti kita bakal bahas secara mendalam di next next episode berikutnya di diskusi selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada persiapan sama sekali ini tadi kita nembak-nembak aja jadi setahunya kita aja Ya. gitu. Jadi ya ngobrol santai aja ya. Jadi terima kasih udah yang nonton penuh ini gitu. Kalau nggak nonton Tapi penuh, udah habis ya? Udah udah habis nih habis. mau nanya ke Fatih malah. Udah habis ini. Mohon Oh, maaf udah nih. habis ya. Udah ya udah. Ya Oke. udah. Terima kasih yang udah nonton Next time. full gitu atau enggak. Mungkin nanti di short-short gitu ya. Nanti akan dipotong ya. Jadi terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye. Nah, stay Ya. tune.